Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Bonarif dari Forum News Network. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampaknya benar-benar mulai diawut-awut seperti telah disinyalir oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain Sekjen Hasto Kristianto bersama dengan seorang pengacara atau orang salah yang disebut sebagai orang kepercayaan Hasto dan juga aktivis PDIP Denny Tri Istiqomah dan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dicekal. KPK itu juga mencekal mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga saat ini menjadi salah satu ketua DPP PDIP. Mereka ini dicekal selama 6 bulan. Apakah nasib Yasona akan menyusul Hasto juga menjadi tersangka atau statusnya hanya berhenti menjadi saksi saja? Tentu sekarang yang paling ditunggu-tunggu jadi banyak pertanyaan. Tapi kalau statusnya itu hanya menjadi saksi, mengapa harus dicekal? Bukankah pencekalan ini tujuannya agar jangan sampai yang bersangkutan melarikan diri dan menghilang seperti yang dilakukan oleh Harun Masiku? Lalu kalau dia tidak bersalah, hanya jadi saksi saja, apa kepentingannya dan untuk apa Yasona Lauli itu harus melarikan diri, dikhawatirkan melarikan diri sehingga harus dicekal? Nah, sejauh ini tidak ada keterangan resmi dari KPK yang menjelaskan mengapa dia harus dicekal, kecuali bahwa dia itu dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP dan juga sekaligus sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu. Masalahnya, keputusan KPK mentersangkakan Hasto dan kemudian mencekal Yasona Lauli ini menimbulkan kegoncangan bagi PDIP. PDIP kemudian mengait-ngaitkan kasus ini sebagai balas dendam Jokowi karena dia bersama anak dan menantunya dipecat oleh PDIP. Dan pemecatannya diumumkan secara terbuka kepada publik oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun itu hari Senin 16 Desember 2024. Jadi ya hanya nggak berselang nggak sampai satu pekan kemudian Hasto sudah dijadikan tersangka. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan pengenaan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice kepada Hasto sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu kata dia hanya sekedar formalitas teknis hukum dan dia menyebut proses hukum terhadap Hasto memiliki motif politik. Sekjen PDIP, kata Roni, ini sangat tegas dalam menyatakan sikap partai politiknya menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Itu dia sampaikan pada jumpa pers Selasa tanggal 24 Desember 2024 atau sehari setelah KPK secara resmi mengumumkan bahwa Hasto itu jadi tersangka dan langsung dicekal. Dan Roni jelas secara terbuka dia menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka itu tidak lama setelah PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi, tegas Roni. Kalau melihat kronologinya, ya hanya dari sisi itu saja Roni benar. Tapi kalau kita flashback atau kita menengok ke belakang, kasus ini memang benar-benar penuh nuansa politis karena justru pada waktu itu posisi Jokowi yang masih menjadi presiden dan kader partai atau kalau dalam bahasa Ibu Megawati kan sering disebut sebagai petugas partai. Sebagaimana pengakuan mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, Hasto itu sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020, tidak lama setelah OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menerima suap dari Harun Masiku. Pada waktu itu disebutnya masih seperti itu. Hanya saja pimpinan KPK yang waktu itu dikomandani oleh Firly Bahuri, ini Firly dan kawan-kawan ya, menolaknya dengan alasan harus menangkap lebih dulu Harun Masiku yang langsung buron setelah dia lolos dari penangkapan. Sebenarnya bukan lolosnya, atau tepatnya dihalang-halangi ya penangkapannya ketika dia saat itu berada di gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Tinggal tangkap aja, pap, gitu. Tapi pada waktu itu petugas dari KPK dihalang-halangi petugas kepolisian yang ada di situ. Jadi dari situ aja kita sudah mulai bisa mendapat gambaran kan bagaimana situasi
ketika lolosnya atau buronnya Harun Masiku itu. Ya karena waktu itu PDIP itu masih jadi partai penguasa dan mereka masih kompak dengan Jokowi. Padahal peran Hasto dalam kasus Wahyu Setiawan sangat jelas. Kemudian, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPK yang baru saat ini, Setio Budianto dalam jumpa pers pada hari Selasa 24 Desember 2024 itu, dia tidak hanya melakukan obstruction of justice dengan memerintahkan Harun Masiku merusak barang bukti dan kemudian dia memerintahkannya melarikan diri. Hasto itu juga terlibat dalam delik korupsi karena dia ikut menyediakan dana untuk menyuap Harun Masiku. Kalau kita simak pernyataan Pak Setio Budianto itu, ya, ini memang clear banget ya, ini peran dari Hasto itu ya, dia melobi Wahyu Setiawan dengan cara bertemu dengan Wahyu yang disebut Wahyu itu ternyata juga kader PDIP gitu, memerintahkan juga Donitri Istiqomah untuk melakukan lobby-lobby di KPU dan kemudian juga menyediakan uang. Waktu itu disebutnya seperti itu ya, menyediakan uang 600 juta itu sebagian ya tentu saja untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Dan selain itu ternyata luar biasanya untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti antar waktu itu, Hasto juga kemudian, bukan Hasto saja ya, PDIP meminta fatwa ke Mahkamah Agung karena ada perbedaan tafsir dari KPU dengan PDIP berkaitan dengan pergantian antar waktu, karena waktu itu ada seorang anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yakni Nazarudin Kemas, dan secara aturannya kalau KPU kan biasanya digantikan oleh calon anggota legislatif yang memperoleh nomor 2 di bawahnya begitu ya. Tapi kan Harun Masiku ini suaranya hanya kecil, tapi kemudian dia dipaksakan untuk menjadi calon pengganti. Disitulah kemudian terjadi lobby-lobby KPU untuk mengubah aturannya begitu. Dan karena KPU pada waktu itu masih bersikeras menolaknya, kemudian mereka meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Anda bisa menyimak secara rinci penjelasan dari Ketua KPK Setio Budianto itu di link ini, di dalam konferensi pers yang lalu. Itu detail sekali perannya, itu mulai dari sebelum buron sampai perada perintah untuk buron dan kemudian sampai setelah Harun Masiku buron. Jadi memang ini Hasto ya bisa nanti kalau bisa dibuktikan di depan pengadilan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK itu, ini Hasto bisa disebut sebagai sutradara dalam drama pelarian Harun Masiku selama lebih dari 4 tahun lalu. Soal peran Yasona Lawli, ini bagaimana? Bagaimana diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mardika, Yasona Lawli itu memang masih dalam masih berstatus saksi. Oleh penyidik KPK, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menteri Hukum dan HAM. Ini Yasona ini diperiksa itu 2 hari sebelum pelantikan pimpinan KPK dan kemudian di situ dilakukan gelar perkara yang menaikkan status Hasto menjadi tersangka. Nah, Yasona setelah pemeriksaan dia mengaku bahwa dia dimintai keterangan terkait surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai penetapan caleg yang meninggal dunia pada pemilu 2019. Dan Yasona mengaku bahwa ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung meminta fatwa tentang putusan itu ya, kata Yasona Lawli. Jadi kata Yasona, fatwa tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg pengganti, dan dia menambahkan Mahkamah Agung telah memberikan balasan dan pertimbangan hukum. Dan dalam pertimbangannya fatwa Mahkamah Agung itu katanya menyatakan itu soal itu adalah menjadi diskresi dari partai dalam menetapkan calon terpilih. Jadi tidak harus mengikuti aturan KPU suara terbanyak kedua yang ditetapkan menjadi pengganti. Ya, dan ini menjadi justifikasi Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR pengganti antar waktu. Selain itu, Yasona katanya dia ditanya juga dalam aspek perpindahan, ini maksudnya pergerakan dari Harun Masiku yang menjadi buron dalam kasus suap itu. Jadi 2 hal tadi ya, berkaitan dengan surat yang dia kirim atas nama PDIP ke Mahkamah Agung, fatwa itu, dan itu ada kaitannya dengan soal Harun Masiku juga. Dan yang kedua setelah buron, karena pada waktu itu posisinya Yasona Lawli itu kan menjadi Menteri Hukum dan HAM, dan imigrasi itu Direktorat Dirjen Imigrasi itu kan waktu itu di bawah Menteri Hukum dan HAM. Sekarang sudah dipisahkan jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari penjelasan Yasona Lawli, katanya Harun sempat terdeteksi berada di Singapura pada Januari 2020.
Dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Belakang baru keluar pencekalan, kata dia. Jadi ketika dia keluar masuk, waktu itu belum ada pencekalan, jadi baru belakangan ada pencekalan. Nah, kalau perannya cuma itu, ya, cuma seperti itu, mengapa dia harus dicekal? Kan wajar partai itu meminta fatwa ke Mahkamah Agung, itu proses yang legal gitu. Apakah ada fakta lain yang sudah dikantongi oleh KPK terkait keterlibatan Yasona Lauli dalam kasus tersebut? Seperti biasa, aparat penegak hukum itu tidak serta-merta menjadikan tersangka ketika seseorang diperiksa. Biasanya dimulai sebagai saksi, sebagaimana dilakukan kepada Hasto ya. Baru ketika alat bukti cukup kuat, kemudian ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dengan memahami fakta dan kronologi kasusnya, saya pikir kita bisa mulai memilah-milah ya mana yang kasus hukum dan mana yang nuansa politiknya. Karena pernyataan dari PDIP bahwa ini nuansanya politis juga tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu saja, tapi juga tidak bisa kita nafikan begitu saja. Dari sisi kasus hukum, penjelasan Ketua KPK yang sangat rinci, itu sangat terang benderang peran dan posisi Hasto. Mengapa kasusnya berlarut dan baru sekarang Hasto dijadikan tersangka tidak lama setelah Jokowi dipecat? Ya saya pikir nggak terlalu salah juga kalau PDIP mengait-ngaitkan dengan pembalasan dendam Jokowi dan dikaitkan dengan rencananya mengawut-awut Kongres PDIP sebagaimana dikatakan oleh Ibu Megawati. Apalagi kan pimpinan KPK sekarang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh panitia atau tim seleksi yang dibentuk oleh Jokowi. Jadi bolehlah mereka ini masih disebut orang-orangnya Jokowi. Mengawut-awut PDIP, ini tampaknya skenario baru setelah Jokowi gagal mengambil alih PDIP. Cerita soal Jokowi ingin menjadi ketua umum PDIP itu pernah disampaikan oleh Hasto bahwa ada seorang menterinya Jokowi yang pernah menyampaikan hal itu kepada seorang mantan menteri. Saya menduga ini maksudnya mantan menteri yang menjadi petinggi PDIP, bahwa Jokowi itu menginginkan menjadi ketua umum menggantikan Megawati. Hal ini tampaknya tidak dapat respon atau ditolak lah oleh PDIP. Soal adanya orang yang atau tokoh yang ingin mengambil alih posisinya sebagai ketua umum PDIP juga beberapa kali disampaikan oleh Megawati, dan itu yang menjadikan dia yang tadinya katanya mau pensiun, mau ngomong cucu dan cicit, memutuskan tetap jadi ketua umum. Kalau hanya berhenti sampai di situ, masalahnya memang terlihat politis. Tapi kalau kita simak penjelasan Novel Baswedan dan juga penjelasan secara rinci Ketua KPK yang baru, Setio Budianto, kasus ini sudah politis sejak awal. Sejak Jokowi masih jadi petugas partai. Harusnya Hasto itu sudah ditangkap sejak dulu ya, sejak tahun 2020 bersamaan dengan kaburnya atau buronnya Harun Masiku. Pertanyaannya, benarkah pimpinan KPK memutuskan menangkap Hasto ini yang sekarang pimpinan KPK sekarang ini ya karena perintah Jokowi yang ingin balas dendam karena dipecat PDIP? Dugaan tersebut makin kuat karena pada hari pertama dilantik menjadi pimpinan KPK tanggal 20 Desember 2024, mereka langsung menggelar perkara Hasto dan memutuskan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, dan 3 hari kemudian menerbitkan sprindik yang men-TSK-kan Hasto, yang mentersangkakan Hasto. Mengapa kasus itu menjadi prioritas utama dari pimpinan KPK yang baru? Karena kalau lihat kasusnya, ini bukan kasus besar ya, hanya nih tanda petik ya, hanya suap 600 juta. Banyak sekali kasus miliaran yang ditangani oleh KPK, yang triliun bahkan yang sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Kasusnya jadi besar karena figur Hasto sebagai sekjen PDIP. Nah ini yang jadi sangat menarik dan mau tidak mau kita jadi mempertanyakan, kalau begitu di mana peran Presiden Prabowo? Bukankah presidennya sekarang sudah Prabowo? Kok bisa Jokowi kalau benar tuduhan PDIP main perintah-perintah KPK? Prabowo kalau kita lihat dari sisi politis jelas tidak ada kepentingannya untuk mengawut-awut PDIP. Malah sejak terpilih sebagai presiden kan dia ingin menarik PDIP ke dalam pemerintahannya. Semua kekuatan dia ingin tarik termasuk PDIP. Dan pada waktu itu berencana bertemu dengan Megawati. Pertemuan tertunda-tunda dan batal karena faktor Jokowi yang tidak menginginkan PDIP masuk ke pemerintahan. Jokowi itu sangat jelas ingin menghabisi PDIP yang telah menjadi penghalang keinginan dia maju 3 periode. Nantinya kalau dibiarkan akan jadi penghalang besar bagi keinginan Jokowi menjadikan Gibran presiden pada Pilpres 2029. Jokowi pasti mewaspadai ini kemenangan kader PDIP menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, yakni Pramono dan Rano Karno. Apalagi dia bersekutu dengan Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan kan musuh bebuyutannya dari Pak Jokowi. Langkah Jokowi ingin menghabisi PDIP terlihat pada pilkada serentak lalu. PDIP hampir saja tidak bisa mengikuti pilkada serentak di puluhan kota, kabupaten, dan provinsi.
termasuk Jakarta, jika Jokowi berhasil mendorong DPR itu menerbitkan revisi Undang-Undang Pilkada yang mentorpedo ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana yang diputuskan oleh MK. Untung pada waktu itu turun unjuk rasa besar-besaran, jadi DPR juga nggak berani ya. Dan Prabowo juga memerintahkan agar itu dibatalkan. Jadi sangat berbahaya ya kalau benar Jokowi itu masih terus cawe-cawe di pemerintahan Prabowo, apalagi tetap bisa menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dan sebaliknya melindungi kepentingan dia dan keluarga serta kroninya. Sebaliknya kalau tudingan PDIP itu salah bahwa KPK sekarang di era Prabowo lebih mandiri tanpa ada cawe-cawe, KPK harus membuktikan mereka tidak hanya berhenti pada kasus Hasto. Kasus keluarga Jokowi dan anak-anaknya yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK sampai sekarang nggak ada kabar beritanya dan tidak lanjuti, dan pada waktu itu hanya diarsipkan. Tanpa langkah semacam itu, tuduhan PDIP bahwa KPK mentersangkakan Hasto adalah balas dendam Jokowi karena dipecat PDIP dan sekarang mengawut-awut PDIP ya menjadi dapat pembenaran. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.